Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Faris, saya dari Prodi Bisnis Digital. Tujuan saya di sini adalah untuk mempresentasikan tentang penerapan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pendahuluan. Di era globalisasi dan digitalisasi seperti saat ini, teknologi informasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap aktivitas, baik dalam dunia pendidikan, bisnis, pemerintahan, hingga kehidupan sehari-hari, sangat bergantung pada penggunaan teknologi untuk mengakses, mengelola, dan menyebarkan informasi secara cepat dan efisien. Teknologi informasi merupakan hasil dari perpaduan antara kemajuan teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Perkembangan ini memungkinkan manusia untuk mengelola informasi dalam jumlah besar dengan cara yang lebih efisien, akurat. Penggunaan teknologi informasi telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, berinteraksi, bahkan mengambil keputusan. Kemudian definisi teknologi informasi. Secara umum, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi melalui perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, jaringan, dan sistem komunikasi lainnya. Menurut para ahli, menurut Raymond, teknologi informasi adalah alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Dan menurut Heck dan Ken, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu dalam bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemprosesan informasi. Kemudian pendidikan. Teknologi informasi memungkinkan proses belajar mengajar dilakukan secara daring, online, tanpa harus bertatap muka secara langsung. Platform seperti Google Classroom memfasilitasi pengumpulan tugas, pembagian materi, dan komunikasi antara guru dan siswa. Kemudian ruang guru menyediakan video pembelajaran, latihan soal, dan bimbingan online yang tertekstur sesuai kurikulum. Kemudian kelas pintar, Zenius, Kuiper, contoh lain dari e-learning yang populer di Indonesia. Perpustakaan digital dan jurnal online. Dengan teknologi informasi, akses terhadap literatur pendidikan semakin mudah melalui perpustakaan digital. Koleksi buku, artikel, dan sumber daya akademik dalam membantu digital yang bisa diakses dari perangkat elektronik. Kemudian jurnal online, platform seperti Google Classroom, Doage, dan Skillshare menyediakan jurnal ilmiah yang dapat dijadikan referensi oleh pelajar dan peneliti. Kemudian kesehatan, penerapan teknologi informasi dalam bidang kesehatan, telemedicine dan konsultasi jarak jauh. Telemedicine memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Konsultasi dilakukan melalui video call, aplikasi kesehatan, atau chat. Yang kedua adalah rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik adalah sistem digital yang menyimpan seluruh riwayat kesehatan pasien termasuk diagnosis, hasil lab, resep obat, dan tindakan medis lainnya. Fungsi utama EMR menyimpan dan mengakses data pasien dengan cepat dan aman. Contohnya penggunaan sistem informasi rumah sakit SIR seperti sistem informasi manajemen rumah sakit. Yang ketiga adalah wearable devices untuk pemantauan kesehatan. Perangkat wearable yang dikenakan di tubuh seperti smartwatch dan fitness tracker dapat memantau kondisi kesehatan penggunaan secara real. Fungsi umumnya itu adalah mengukur detak jantung, tekanan darah, kadar oksigen, SpO2, pola tidur, hingga EKG. Contohnya itu perangkat Apple Watch, Fitbit, Garmin, dan Xiaomi Watch Band. Yang keenam adalah ekonomi dan bisnis.
Ekonomi dan bisnis itu adalah bentuk perdagangan modern yang memanfaatkan internet dan teknologi informasi untuk jual beli produk dan jasa secara online. Contohnya itu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, memungkinkan transaksi jual beli tanpa harus memiliki toko fisik. Pembayaran digital. Pembayaran digital adalah sistem pembayaran elektronik yang memanfaatkan aplikasi berbasis TI untuk melakukan transaksi keuangan secara praktis dan aman. Contohnya itu adalah OVO, Dana, GoPay, Link Aja. Itu berfungsi untuk berbelanja online, pembayaran tagihan, transportasi, hingga transfer uang antar jemput. Kemudian transportasi. Transportasi itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu aplikasi navigasi. Aplikasi navigasi membantu pengguna mengetahui rute tercepat, kondisi lalu lintas, dan estimasi waktu tempuh secara real time melalui sistem GPS dan data berbasis lokasi. Contohnya itu seperti Google Maps, menyediakan panduan arah, informasi lalu lintas, dan estimasi waktu tiba. Yang kedua adalah transportasi online. Teknologi informasi telah merevolusi layanan transportasi dengan kehadiran platform transportasi berbasis aplikasi. Contohnya itu seperti Gojek dan Grab, menyediakan layanan ojek online, taksi online, pengantaran makanan, GoFood, GrabFood, dan kurir instan. Yang terakhir adalah Smart Traffic System, sistem lalu lintas pintar. Smart Traffic System adalah sistem berbasis sensor dan teknologi informasi untuk mengelola lalu lintas secara otomatis dan efisien. Contohnya itu kamera dan sensor lalu lintas di persimpangan untuk mengatur lampu merah secara dinamis. Kemudian contohnya itu Intelligent Transport System ITS untuk pemantauan dan pengaturan arus kendaraan secara real time. Kemudian pemerintahan. Layanan publik digital, teknologi informasi digunakan untuk mempermudah akses layanan pemerintahan yang dulunya bersifat manual dan memakan waktu. Contoh layanannya itu adalah pajak online. Masyarakat dapat melaporkan SPT dan membayar pajak secara daring melalui situs Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua adalah SIM online. Proses perpanjangan dan pendaftaran surat izin pengemudi dapat dilakukan secara online melalui aplikasi atau situs resmi. Yang kedua adalah website pemerintahan untuk transportasi dan komunikasi. Hampir semua lembaga pemerintahan kini memiliki situs resmi yang berfungsi sebagai media informasi, komunikasi, dan pengumuman resmi. Contohnya itu seperti website kementerian, pemerintahan, BPS, KPU, dan lainnya. Berisi layanan mandiri, data publik, laporan kinerja, informasi peraturan, hingga pengaduan masyarakat. Manfaatnya itu adalah meningkatkan transportasi dan akuntabilitas pemerintahan, menyediakan sarana komunikasi dua arah antara pemerintahan dan warga, memberikan akses informasi kepada masyarakat secara terbuka. Kehidupan pribadi dan sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan individu berkomunikasi, berbagi informasi, dan membangun hubungan sosial secara daring. Contohnya itu seperti WhatsApp, aplikasi pesan instan yang memungkinkan komunikasi pribadi maupun grup dengan teks, suara, dan video. Kemudian Instagram, media berbasis gambar dan video untuk berbagai momen pribadi, hobi, bisnis, dan hiburan. Yang terakhir adalah Facebook, media sosial multifungsi untuk komunikasi, komunitas, promosi bisnis, dan berita. Dan yang kedua adalah smart home, rumah pintar. Smart home adalah sistem otomasi rumah yang berhubungan dengan internet. IoT, Internet of Things, untuk mengontrol perangkat secara digital. Contoh perangkat itu lampu otomatis, kamera pengawas, smart watch, AC pintar, dan speaker pintar seperti Google Nest atau Amazon Alexa. Dan yang terakhir adalah penutup. Perkembangan teknologi informasi TI telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, dari dunia pendidikan, kesehatan, bisnis, transportasi, pemerintahan, hingga kehidupan pribadi dan sosial. TI telah mengubah cara kita belajar, bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi.
Penerapan TI yang semakin luas membuktikan bahwa teknologi ini tidak hanya bersifat mendukung, akan tetapi juga menjadi bagian yang esensial dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pemanfaatan TI, berbagai layanan dan aktivitas penting akan menjadi kurang efisien, lambat, bahkan tidak relevan di era digital saat ini. Oleh karena itu, pemahaman dan penguasaan terhadap teknologi informasi menjadi sangat penting untuk semua kalangan, baik individu maupun institusi. Hal ini bukan hanya untuk mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan yang semakin bergantung pada teknologi digital. Dengan pemanfaatan yang bijak dan terus-menerus ditingkatkan, teknologi dan informasi dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam mewujudkan masyarakat yang lebih produktif, transparan, dan terhubung secara global. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.